Perhatikan ya, Ustadz Anas ini mau maki-maki saya. Ya, mau maki-maki saya nih Pak. Karena saya tahu sabar itu yang dilihat adalah orangnya atau izinnya. Nah, misalkan, ini misalnya ya, Allah tidak bertempat tinggal ya. Misalkan izin Allah itu di sini, sebelah sini. Izin Allah itu sebelah sini. Berarti pas Ustadz Anas maki-maki saya tuh fokus ke dia, fokus ke maki-makinya, atau pikiran saya digeser ke izin Allah. Ingat, sabar itu digeser Pak, geser. Ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan dia maki-maki saya terima. Jadi pikiran saya itu bergeser ke sana. Berarti saya marah atau menerima? Kenapa menerima? Cara berpikir saya bergeser kepada izin Allah. Ngerti nih Bapak ini? Tapi nanti pas dimaki-maki jangan begini ya, jangan ya. Maksudnya bukan begitu. Berhadapan, tapi pikiran kita, oh ini atas izin Allah. Nanti yang akan Bapak Ibu rasakan, yang biasanya pertama adalah ketenangan. Nah, pas dimaki-maki kita fokus pada izin Allah, tenang. Ketika tenang silahkan berdoa. Makasih. Misalnya Bapak tiba-tiba nggak ada salah, nggak ada angin, nggak ada hujan, istri marah-marah. Biasanya Bapak lihat istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah Masjid An-Nimah, mari sebelum kita memulai kajian, saya mohon keriduannya kita berdoa membaca ta'awud, basmalah, sholawat Nabi, dan baca umul kitab suratul Fatihah bersama-sama. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tema dasar di dalam memahami ilmu kehidupan itu ada 7. Makanya memang saya akan berurutan menjelaskan kepada Bapak Ibu. Dan 7 tema ini dari awal saya mulai tentang Al-Quran solusi hidup, lalu metode iman, metode sabar, metode sholat khusyuk nanti, terus ikhlas, tawakal, bersyukur, dan zikir perbuatan. Nah, nanti dalam 7 ini adalah bagaimana implementasi ya. Karena menurut saya pribadi, setinggi apapun teorinya, kalau Bapak Ibu tidak bisa mempraktekkan, maka teori itu akan menjadi teori saja. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mempraktekkan, insya Allah Bapak Ibu akan mulai merasakan. Ya, kenapa harus merasakan? Karena biasanya manusia itu akan semakin yakin setelah Bapak Ibu mempraktekkan dan merasakan. Saya tanya ya kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tuh kenapa yakin gula itu manis? Kenapa? Nah, karena Bapak Ibu sudah merasakan. Meskipun saya bilang asin, pasti Bapak Ibu dengan hakul yakin tetap bilang manis. Paham ya Bapak Ibu ya? Makanya kemarin di pelajaran iman apa? Iman itu adalah sesuatu yang sudah dipraktekkan atau yang belum dipraktekkan. Iman. Bapak Ibu percaya kepada Allah atau tidak? Percaya. Memang pernah melihat Allah. Terus kenapa percaya? Dalam proses menjalani hidup, Bapak Ibu mulai merasakan ketika punya masalah berdoa dikabulkan. Oh iya ya, ternyata Allah itu ada. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi untuk percaya kepada Allah, waktu pelajaran kemarin itu tidak perlu proses, tapi meningkatkan kepercayaan, meningkatkan keimanan memang perlu proses ujian. Sampai apa? Sampai bisa dibuktikan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, betul atau tidak bahwa manusia itu biasanya khawatir
kalau dia berpikir tentang masa depan. Betul atau tidak? Kenapa kita kadang-kadang khawatir tentang berpikir masa depan? Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Betul? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ke depan, khawatir atau tidak? Tidak. Tidak ya? Kan kita khawatir itu karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Misal tiba-tiba si fulan sakit, uang belum ada, padahal dia harus ke rumah sakit membayar biaya perawatan dan lain-lain. Kira-kira jadi khawatir atau tenang? Uangnya belum ada. Khawatir, berpikir uang dari mana, nanti bayarnya seperti apa. Betul? Jadi kalau kita renungkan, ternyata orang khawatir itu karena berpikir tentang masa depan. Dan dia tidak tahu ini uang dari mana, bagaimana membayarnya. Sekarang tolong dijawab. Al-Quran, ya, kalau Bapak Ibu renungkan, itu kan ayatnya itu cuma 3. 1 tentang yang masa lalu, sejarah. Yang kedua yang sekarang kita jalani saat ini. Dan yang ketiga adalah tentang masa depan. Betul atau tidak? Berarti di dalam Al-Quran ada nggak tentang masa depan? Berarti harusnya Bapak Ibu bisa tahu atau tidak tentang masa depan? Halo? Harusnya bisa tahu nggak tentang masa depan? Al-Quran itu ayatnya menjelaskan 1 masa yang lalu, sejarah para rasul, para nabi. Lalu menjelaskan tentang saat ini kita menjalani hidup. Dan menjelaskan tentang masa yang akan datang. Betul atau tidak? Nah sekarang misalnya di dalam Al-Quran, kemarin kita ambil ya di surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhallazina amanu istainu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi pas Allah memberikan ujian kepada kita, Bapak Ibu tuh tahu nggak nanti Allah akan menolong? Tahu? Nah kalau tahu terus yang dikhawatirkan apa tentang ke depan? Loh, bukan. Allah berjanji, ya ayyuhallazina amanu istainu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, semua orang akan diuji, betul? Allah menguji keimanannya. Tapi kalau dia sabar dengan benar, dia sholat dengan benar, pasti ditolong nggak? Halo? Pasti. Kalau pasti terus yang Bapak Ibu khawatirkan apa? Enggak, tadi saya ulang. Kita itu khawatir terhadap masa depan yang akan terjadi, betul? Sedangkan Allah berfirman, semua orang pasti akan diuji. Tapi Allah janji bahwa Allah akan menolong kita. Berarti masa depan tuh pasti nggak ditolong Allah. Kalau pasti selama ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu khawatirkan? Nggak, paham nggak ini Bapak Ibu ini? Semua orang pasti punya masalah. Semua orang pasti diuji. Tapi kalau Allah bilang pasti akan menolong, apa yang perlu dikhawatirkan? Dan mohon maaf ya, orang beriman itu yakin nggak Allah pasti menolong? Bapak Ibu yang hadir di sini mengaku beriman atau tidak? Lah kalau mengaku berarti harusnya pasti nggak ditolong. Kalau pasti ditolong, apa yang dikhawatirkan? Halo? Lo kan pasti katanya. Pasti untuk siapa? Orang-orang yang beriman atau yang kurang beriman? Bapak Ibu selama ini beriman atau kurang beriman? Beriman tapi khawatir. Halo? Loh. Kecuali Allah tidak berjanji akan menolong, kan begitu harusnya. Ini Allah bilang semua orang diuji, tapi pasti akan Allah tolong. Dengan apa? Dengan iman yang benar, dengan sabar yang benar, dengan sholat yang benar, kan begitu yang terjadi. Jadi pasti nggak Allah tuh menolong kita? Atau saya balik, memang semua masalah kalau tidak ditolong Allah, Bapak Ibu bisa menyelesaikan? Berarti semua permasalahan harus dengan pertolongan Allah atau kadang-kadang tidak perlu pertolongan Allah? Berarti pasti atau tidak Allah akan menolong? Bagi siapa? Nah, Bapak Ibu ngaku beriman atau tidak? Nah kalau ngaku beriman berarti pasti atau tidak? Terus yang dikhawatirkan apa? Halo? Loh, kenapa? Nah waktunya makanya kita akan belajar, yaitu apa setelah beriman? Sabar. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan
sabar dan sholat. Sekarang saya tanya, selama ini menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Saya ulang lagi, selama ini menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Sulit atau tidak tahu caranya? Nah, berarti bukan sulit dong Pak. Yang selama ini Bapak Ibu merasa kesulitan itu karena belum tahu caranya. Saya ulang lagi, kalau saya ingin buat teh manis, caranya bagaimana? Siapkan apa? Air, gula dan teh. Berarti untuk membuat teh manis sulit atau mudah? Kenapa? Sudah tahu caranya. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, siapkan apa? Kok gelas? Nah, paham gak ini Bapak Ibu ini? Jadi tidak akan ada sesuatu yang sulit kalau kita mengerti caranya. Berarti hari ini kita akan bahas, mohon maaf, selama ini tuh Bapak Ibu tuh kalau punya masalah, jujur ya, disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Setelah ada orang nyuruh sabar, Bapak Ibu pernah nggak tanya, Ustadz saya tuh bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Pernah nggak ditanya caranya? Halo? Loh, jadi selama ini ngaji Bapak Ibu nggak pernah diajarkan caranya? Enggak, padahal mohon maaf ya, Bapak Ibu di dalam menjalani hidup perlu nggak ilmu sabar? Loh, kalau Bapak Ibu menjalani masalah hidup nggak sabar, ujung-ujungnya kan putus asa Pak. Berarti sabar itu sangat penting. Kenapa? Karena suka tidak suka, terima tidak terima, Bapak Ibu memang harus sabar. Satu, karena tidak tahu kapan waktunya selesai, betul? Yang kedua juga Bapak Ibu nggak tahu kapan pertolongan Allah datang, maka terima tidak terima semua orang harus bersabar. Berarti sabar itu pilihan atau kesadaran. Mau sadar tidak sadar pun Bapak Ibu tidak akan bisa mempercepat atau memperlambat masalah yang akan terjadi. Baik, kita buktikan. Ustaz Anas bisa bantu saya? Surat 76 ayat 24. Silakan Ustaz. Surat 76 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Semua orang akan diuji, betul? Itu takdir, ketetapan atau pilihan? Takdir, semua orang tuh pasti diuji Pak. Tapi sikap kita di dalam ujian, takdir atau pilihan? Pilihan. Boleh sabar, boleh tidak, betul? Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti petunjuk, harusnya ketika diuji itu sabar atau marah-marah? Kalau ngikuti petunjuk ya, Bapak Ibu biasanya ketika ada masalah, biasanya sabar atau marah-marah? Ya udah, nggak usah dijawab, saya udah tahu jawabannya. Paham ini Bapak Ibu ini? Padahal kita setuju tadi semua, kita itu ingin ditolong Allah. Kalau ingin ditolong Allah, berarti suka tidak suka Bapak Ibu harus mengikuti petunjuk. Ternyata menurut Allah di surat 76 ayat 24, bahwa terima tidak terima semua orang akan diuji. Lalu Allah akan menguji kesabaran hambanya. Ya, makanya sekarang kita akan fokus bagaimana kita yang belum sabar supaya bisa sabar. Bahkan tadi kalau tadi saya dengar itu dari MC awalnya, sabar itu mudah diucapkan sampai begitunya Pak. Berarti kan saking sulitnya ya. Sekarang saya tanya logika sederhana, mungkin nggak Allah mempersulit perintahnya? Mungkin nggak Allah mempersulit perintahnya? Tidak mungkin dong Pak. Sabar itu perintah Allah atau tidak? Berarti harusnya sulit atau mudah? Mudah bagi yang tahu caranya, sulit bagi yang tidak tahu caranya. Padahal jujur Bapak Ibu, ini semua yang saya lihat sudah pasti di atas 25, betul? Harusnya logikanya semakin matang kita menjalani hidup, semakin mudah menjadi sabar. Kalau kita dulu masih muda, oke lah, mungkin masih jiwa muda.
Tapi artinya kalau sudah sedewasa ini, harusnya sabar itu menjadi mudah. Nah sekarang tidak ada kata terlambat, kita akan mulai. Bagaimana cara sabar yang benar, yang bisa dipraktekkan, hasil akhir adalah bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Karena kalau Bapak Ibu bersama Allah, maka yang akan pertama dirasakan, hati jadi tenang. Yang kedua, doa akan mudah dikabulkan. Yang ketiga, akan mudah ditolong Allah. Ya, jadi kita buktikan ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa kita harus sabar? Kenapa kita harus sabar? Satu, supaya ditolong Allah. Kalau ditolong Allah beres atau tidak? Berarti kalau sekarang masalah Bapak Ibu belum beres-beres, pasti belum sabar. Betul? Jadi sabar yang benar itu ditolong Allah atau tidak ditolong Allah? Jadi sebenarnya kalau sekarang Bapak Ibu belum selesai masalahnya, belum ditolong oleh Allah, pasti belum sabar. Itu tolak ukur ya Pak ya, dan itu tidak bisa dibohongi. Yang kedua, sabar yang benar itu akan bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita bersama Allah, doa kita dikabulkan atau tidak dikabulkan? Dikabulkan. Jadi saya tanya sekarang, berarti sabar itu penting atau tidak? Penting. Kalau Bapak Ibu nanti dikasih pilihan, mau marah atau mau sabar? Betul? Berarti ketika istri Bapak marah-marah kepada Bapak, sabar atau emosi? Dengerin ya Bu ya. Jelas? Baik, jadi istri marah-marah itu sebagai masalah atau sarana latihan sabar? Kalau sarana itu kita butuhkan atau kita hindari? Namanya orang butuh ketika dikasih, terima kasih atau emosi? Berarti pas istri marah-marah, Bapak ngomongnya apa? Baik. Loh iya dong, kan Bapak Ibu butuh. Kenapa butuh sabar? Ingin ditolong Allah. Yang kedua, doanya dikabulkan. Yang ketiga, masalahnya terselesaikan. Tinggal sekarang saya kupas caranya. Paham ini? Jadi sabar itu sangat penting bagi orang-orang yang sadar. Tidak menjadi penting bagi yang tidak sadar. Jadi kalau Bapak Ibu sabar berarti sadar. Berarti kalau marah-marah tidak sadar. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini banyak sadarnya atau tidak sadarnya? Banyak tidak sadarnya. Baik, sekarang bagaimana caranya sabar? Apa yang harus kita siapkan untuk menjadi sabar? Kayak tadi, bagaimana caranya buat teh manis? Saya siapkan air, gula, dan teh. Berarti kalau caranya sabar, kalau kita ingin sabar, butuh pasangan yang baik atau yang menjengkelkan? Yang baik. Pak sabar ya istrinya solehah, begitu? Atau Pak sabar ya istrinya cerewet? Mana yang lebih cocok? Istri solehah atau istri cerewet kalau ingin sabar? Berarti sekarang Bapak inginnya yang mana? Solehah tapi sabar. Berarti kalau kita simpulkan, mohon maaf ya, di dalam menjalani kehidupan ini berapa banyak kejadian yang menimpa Bapak Ibu selama ini? 2. Kenapa saya bilang 2? Surat 21 An-Nabiyah ayat 35. Kejadian hidup yang menimpa kita tuh cuma 2 Pak. Surat 21 ayat 35. Ayo kita buktikan menurut Al-Quran. Surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Kejadian hidup itu cuma 2 Bapak Ibu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Baik, perhatikan, benar nggak 2? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Terus kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai kami cobaan. akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Kalau keburukan itu enak atau tidak enak? Kalau kebaikan berarti berapa banyak kejadian dalam hidup? Kejadian enak dan tidak enak. Cuman 2 Bapak Ibu. Sekarang kalau Bapak Ibu ingin sabar, Bapak Ibu butuh kejadian enak atau tidak enak? Atau saya tanya gini, kalau Bapak Ibu disuruh memilih
Bapak Ibu tuh inginnya dapat kejadian enak atau tidak enak? Kalau disuruh memilih, enak ya semua ya, nggak mau yang nggak enak ya. Tapi karena Bapak Ibu ingin sabar, berarti sekarang Bapak Ibu butuh kejadian enak atau tidak enak? Berarti sekarang Bapak Ibu butuh yang mana? Iya, kalau tidak ingin sabar. Kalau saya ingin sabar, ingin sabar. Kalau nggak ingin sabar ya dua-duanya. Kalau saya tidak ingin sabar, kalau saya ingin sabar, ingin jadi orang sabar, berarti butuh kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak dong. Karena kalau kejadian enak malah jadi lucu. Pak sabar ya, saya kasih uang 10 juta. Nah, Bapak aja aneh kan dengan telinga kan? Tapi kalau saya bilang, Pak sabar ya, istrinya cerewet, pas nggak? Ah, berarti sabar itu pasangannya dengan kejadian enak atau tidak enak? Nah sekarang kalau Bapak Ibu ingin sabar, butuh yang mana? Kejadian enak atau tidak enak? Berarti pasangan yang baik atau yang menjengkelkan? Ah, Bapak Ibu butuh ini? Pasangan yang menjengkelkan itu sebagai masalah atau sarana latihan sabar? Pasangan yang menjengkelkan itu sebagai masalah atau sarana doa kita dikabulkan? Berarti Bapak Ibu seneng gak semakin jengkel pasangannya? Lah tinggal sekarang saya akan ajarkan bagaimana ketika kita menghadapi kejadian yang menjengkelkan. Bagaimana ketika kita menghadapi kejadian yang tidak enak dengan metodologi Al-Quran, dengan cara sabar. Bapak Ibu bisa praktekkan. Bayangkan kejadian tidak enak saja nanti Bapak Ibu alhamdulillah karena butuh, apalagi kejadian enak. Kan dalam hidup itu cuma mengolah dua ini aja Pak, enak dan tidak enak. Dan jelas dalam hadisnya kan, sungguh luar biasa akhlak seorang mukmin jika menerima nikmat dia bersyukur, tapi ketika menerima musibah, lah itu tahu hadisnya. Kan nggak ada marah-marah. Jelas Bapak Ibu nih? Baik, sekarang kita akan mulai. Terus bagaimana caranya ketika kita mendapatkan kejadian tidak enak, benar-benar kita bisa bersabar dan doa kita dikabulkan dengan sarana hal tersebut. Ya, ternyata caranya tuh ada di dalam Al-Quran. Jadi saya ulang dulu, sabar itu sulit atau mudah? Mudah kalau tahu caranya, sulit kalau tidak tahu caranya. 18 ayat 68, silakan. Surat 18 ayat 68. Langsung artinya saja Ustaz. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa sabar selama ini kalau Bapak Ibu tidak pernah diajarkan caranya? Kalau Bapak Ibu tidak pernah berlatih bagaimana menjadi sabar. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, teori itu penting. Tapi lebih penting lagi setelah Bapak Ibu diajarkan teorinya, tolong tanya bagaimana cara mempraktekkan. Jadi jangan keasikan di teori. Misalnya, oh kita harus ikhlas, bagaimana caranya ikhlas? Oh kita harus berserah diri, bagaimana caranya? Oh kita harus beriman, bagaimana caranya? Jadi tolong semua teori yang selama ini Bapak Ibu pelajari, tolong tanyakan caranya bagaimana. Kalau tidak pernah diajarkan caranya, maka bertahun-tahun Bapak Ibu belajar teori pun tidak akan pernah bisa mempraktekkan. Berarti teori yang bermanfaat itu yang bisa dipraktekkan. Sudah sering dengar teori sabar? Hadis sabar dalam ketaatan, sering dengar ini? Tapi setelah itu tanya bagaimana caranya Pak. Paham ya Bapak ya? Baik, sekarang kita akan mulai bagaimana caranya sabar, prakteknya bagaimana, metodologinya bagaimana, tolak ukurnya bagaimana. Karena Bapak Ibu akan dikatakan sabar kalau dilihat dari cirinya. Mohon maaf, orang yang sabar sama orang yang marah-marah, Bapak Ibu bisa nggak merasakan? Bisa. Paham ya? Jadi Bapak Ibu nggak perlu pengumuman saya sudah sabar. Atau Bapak Ibu bilang sabar ada batasnya. Padahal orang sabar bersama Allah. Berarti ketika ada orang bilang sabar ada batasnya, sebenarnya itu bisikan siapa? Karena setan tidak akan bisa menggoda kepada orang-orang yang sabar, karena sabar bersama
Allah. Berarti kalau nanti ada bisikan sabar ada batasnya, berarti sebenarnya dia siapa? Menurut Bapak Ibu sabar itu ada batasnya atau tidak? Halo? Tidak atau belum? Baik. Bagaimana caranya kita praktek mendapatkan kejadian tidak enak dan kita bisa bersabar? 64 ayat 11. Kita mulai sekarang caranya. Nanti kita mulai praktekannya Bapak Ibu ya. Jadi bulan depan kalau ketemu sudah berbeda ya, sabar semua nantinya. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Cara mempraktekkan agar Bapak Ibu bisa sabar. Saya kasih metodologinya, nanti Bapak Ibu latihan. Nanti tolak ukurnya akan terlihat. Silakan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Mohon maaf, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Tidak ada suatu musibah, kejadian apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Semua kejadian yang menimpa kita bisa nggak terjadi tanpa izin Allah? Berarti kejadian yang menimpa kita tuh izinnya dulu baru kejadian, atau kejadian dulu baru izin? Kalau Allah izinkan kejadian, kalau tidak diizinkan. Oke, sekarang pertanyaan saya, berarti nanti ketika ada kejadian yang menimpa diri kita, Bapak Ibu tuh lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Gini. Misalnya ini rumah saya, Kalau Bapak Ibu mau masuk ke rumah saya, izin dulu baru masuk atau masuk dulu baru izin? Kalau tidak diizinkan, tidak masuk. Kalau diizinkan, sekarang semua kejadian yang menimpa diri kita, kejadian dulu baru izin atau izin dulu baru kejadian? Izin dulu. Berarti nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Halo? Bapak Ibu nanti kalau ada kejadian, yang pertama kali Bapak Ibu lihat tuh kejadiannya atau izinnya? Lah terus izinnya kemana? Lo ngerti nggak Bapak ini? Semua kejadian bisa terjadi atas izin Allah. Allah mengizinkan terjadi, Allah tidak mengizinkan tidak terjadi. Kalau memang Bapak Ibu sudah paham semua kejadian itu atas izin Allah, berarti nanti pas ada kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau izinnya? Saya tanya sekarang, izin Allah itu sempurna atau salah? Baik atau benar? Berarti kalau memang baik, sempurna, yang wajar, Bapak Ibu terima atau marah-marah? Bapak Ibu orang wajar, orang tidak wajar? Baik, kalau wajar diterima, terima ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti ketika istri Bapak marah-marah, Bapak ngomong apa? Kenapa alhamdulillah? Bukan karena istrinya, bukan karena marah-marahnya, tapi yang Bapak Ibu lihat, oh ini atas izinnya. Kalau Bapak Ibu bisa seperti itu, maka muncul kalimah ayatnya, janji Allah, innallaha ma'as-sabirin. Bapak Ibu terima karena izin Allah, maka saat itu doa Bapak Ibu akan dikabulkan. Kenapa saya berani mengatakan itu? Ini terjadi pengalaman saya pribadi. Juni 2023 saya ada kejadian Pak. Saya tiba-tiba dizolimi orang. Ya, saya juga nggak kenal. Dia tapi ngaku jamaah saya. Waktu itu saya dizolimi orang. Kalau saya ingin jadi sabar, berarti saya lihat orangnya, lihat terzoliminya atau lihat izinnya. Saya bilang ya Allah saya terima karena semua kejadian atas izinmu. Itu hati jadi tenang Pak. Nah ingat ya, ini kata kuncinya ya. Ketika hati Bapak Ibu tenang, maka silahkan langsung berdoa saat itu. Saya bilang ketika itu, ya Allah saya sekarang terima ini semua atas izinmu. Hati tenang langsung saya berdoa. Waktu itu cuma di pikiran saya ingin naik haji, saya bilang. Saya belum pernah daftar di Juni 2023 waktu itu Pak. Belum pernah daftar dan waktu itu tidak ada uang. Tapi kalau doa dikabulkan, Allah bisa nggak membuat saya bisa naik haji? Apa yang terjadi?
18 Mei 2024 saya naik haji. 12 Mei 2025 saya naik haji lagi. Gara-gara doanya dikabulkan. Berarti saya terima kasih atau emosi sama yang memfitnah saya? Kenapa terima kasih? Gara-gara dia doa saya dikabulkan. Berarti istri cerewet, suami galak itu tuh masalah atau sarana doa dikabulkan? Berarti Bapak Ibu pengen atau tidak? Nggak paham nggak ini Bapak Ibu? Jadi sabar itu merubah cara berpikir yang tadinya fokus kepada kejadian, yang tadinya fokus kepada masalahnya, kepada marahnya, diregeser menjadi kepada izin Allahnya. Oke, kalau supaya lebih jelas, saya langsung praktekkan. Ustadz Anas bantu saya. Jadi ini saya langsung ajarkan, nanti tinggal Bapak Ibu praktekkan saja ya. Gini, ya, karena memang harus diajarkan Pak sabar itu. Perhatikan ya, Ustadz Anas ini mau maki-maki saya, ya mau maki-maki saya nih Pak. Karena saya tahu sabar itu yang dilihat adalah orangnya atau izinnya. Nah, misalkan ini misalnya ya, Allah tidak bertempat tinggal ya. Misalkan izin Allah itu di sini, sebelah sini, izin Allah itu sebelah sini. Berarti pas Ustadz Anas maki-maki saya tuh fokus ke dia, fokus ke maki-makinya, atau pikiran saya digeser ke izin Allah. Ingat sabar itu digeser Pak, geser. Ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan dia maki-maki saya terima. Jadi pikiran saya itu bergeser ke sana. Berarti saya marah atau menerima? Kenapa menerima? Cara berpikir saya bergeser kepada izin Allah. Ngerti nih Bapak ini? Tapi nanti pas dimaki-maki jangan begini ya, jangan ya. Maksudnya bukan begitu. Berhadapan, tapi pikiran kita, oh ini atas izin Allah. Nanti yang akan Bapak Ibu rasakan, yang biasanya pertama adalah ketenangan. Nah, pas dimaki-maki kita fokus pada izin Allah, tenang. Ketika tenang silahkan berdoa. Makasih. Misalnya Bapak tiba-tiba nggak ada salah, nggak ada angin, nggak ada hujan, istri marah-marah. Biasanya Bapak lihat istrinya atau lihat izin Allah? Dari kapan Bapak Ibu begitu? Sampai kapan? Ayo rubah ya. Jadi nanti pas istri marah-marah Bapak langsung ingat ini atas izin Allah, diterima. Ngomongnya apa? Terima tapi dalam hati ya, jangan diomongin ke dia ya. Iya dong, nanti emosi dong. Dalam hati Bapak bilang alhamdulillah saya terima ya Allah. Kalau tenang langsung berdoa Pak. Minta istri apa? Minta istri apa? Baru. Minta dibolak-balikan hatinya. Kalau Bapak sabar dengan benar, istri insya Allah pasti berubah. Akhlaknya istrinya tetap itu. Akhlaknya Pak. Kenapa? Saya yakin Bapak Ibu akan berubah istrinya. Lanjut tadi 64 ayat 11 tadi. Saya duduk lagi ya. 64 ayat 11 lanjut lagi. Coba perhatikan. Kalau Bapak Ibu praktek kenapa bisa berubah langsung? Coba. Niscaya Allah diulang. tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, semua setuju ya? Semua kejadian yang terjadi atas izin Allah ya. Perhatikan. Untuk menerimanya dengan akal atau dengan iman? Kalau akal nggak mungkin Pak. Masa dimaki-maki alhamdulillah. Tapi karena kita beriman ini atas izin Allah, maka diterima dengan keimanan. Terus? Dan barang siapa beriman kepada Allah, harus dengan iman, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nah ini yang membolak-balikan hati. Suami berubah, istri berubah, anak berubah. Gara-gara Bapak Ibu menghormati izin Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk membolak-balikan kepada hatinya. Jadi sabar itu mudah atau sulit? Mudah kalau Bapak Ibu lihat izinnya. Sulit kalau lihat orang dan kejadiannya. Mohon maaf, selama ini Bapak Ibu kalau ada kejadian melihat orangnya, melihat kejadiannya atau melihat izinnya? Kalau melihat orangnya Bapak Ibu nggak pernah bisa bersabar. Karena sabar itu unsurnya berarti satu izin Allah, yang kedua keimanan, yang ketiga orang yang menjengkelkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sabar butuh apa? Satu, izin Allah, memahami izin Allah. Yang kedua keimanan. Yang ketiga sarana, berarti pasangan yang menjengkelkan.
Jadi kenapa Allah membuat pasangan yang menjengkelkan Bapak Ibu? Biar kita emosi atau biar kita bersama Allah? Lebih penting mana? Bersama Allah atau istri yang menjengkelkan? Berarti istri itu masalah atau sarana bersama Allah? Jadi Bapak terima kasih atau emosi? Kenapa terima kasih? Gara-gara istri yang menjengkelkan, Bapak doanya dikabulkan. Gara-gara istri yang menjengkelkan, Bapak bersama Allah. Jadi kalau gitu cirinya Bapak sudah sabar apa? Pasangannya berubah. Berarti kalau sekarang pasangan Bapak Ibu belum berubah-berubah, pasti Bapak Ibu belum sabar. Nah, sekarang saya tanya. Kalau kita ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Kalau kita ingin jadi ahli tinju, Pak, tinju, bisa nggak tinju sendirian? Harus ada apa? Harus ada sparring partner, lawan, betul? Kalau Bapak Ibu ingin sabar, bisa nggak sabar sendirian? Kalau Bapak Ibu ingin sabar, bisa nggak sabar sendirian? Nggak bisa, harus ada apa? Harus ada lawan, betul? Kira-kira Bapak punya nggak lawan di rumah? Ada di rumah lawan? Ah, itu latihan. Kalau saya pertama kali diajarkan guru saya, kan memang harus latihan ya Bapak Ibu ya. Saya tuh ngeprint Pak, tulisan. Saya minta waktu dulu, saya buat stiker, tulisannya tuh izin Allah. Saya tempel di setir mobil, pokoknya di tempat-tempat yang kita melihat. Di rumah misalnya di mana di dinding ada izin Allah. Jadi pas saya mau emosi, lihat oh izin Allah. Pas anak saya menjengkelkan, pas istri saya menjengkelkan, mau marah, oh ini izin Allah. Jadi kayak sudah termindset sendiri Pak. Kan caranya sederhana, silakan tulis dimanapun yang Bapak Ibu sering lihat. Misalnya meja kantor kan izin Allah tuh gitu. Tiba-tiba proyek gagal pas mau emosi, oh izin Allah. Nah, kenapa? Karena sabar itu akan menjadi mudah kalau mulai refleks. Tahu refleks? Refleks itu berbuat tapi sudah di luar kesadaran. Kayak gini, orang yang biasa bela diri dengan orang yang tidak biasa bela diri, kalau dipukul refleksnya mana yang sama? Mana yang lebih cepat? Yang biasa bela diri, kan begitu ya? Berarti sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu ingin sabar, kalau saya ingin bisa nyetir mobil, latihannya setiap hari atau sebulan sekali? Nah, kalau Bapak Ibu ingin refleks sabar, berarti latihannya setiap hari atau sebulan sekali? Berarti Bapak Ibu perlu dicerewetin, perlu dimarah-marah setiap hari atau sebulan sekali? Latihan, Pak. Bukan. Dan nanti Bapak Ibu akan merasakan, mau enak tidak enak, hati Bapak Ibu akan tetap menjadi tenang. Ketika sudah menjadi tenang, apa yang Allah janjikan kepada jiwa-jiwa yang tenang? 89 ayat 27 sampai 30. Itu makanya Allah menguji kita. 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Perhatikan, polanya masuk surga langsung atau harus jadi hambanya Allah dulu? Perhatikan. Wahai jiwa yang tenang, Allah memanggil jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Terus? Dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuk surga dulu atau masuk golongan hamba Allah dulu? Hamba Allah itu yang jiwanya tenang atau yang emosi? Bapak Ibu ketika difitnah tenang atau emosi? Ketika nggak punya uang tenang atau emosi? Halo? Kok saya curiga jawabannya ya? Jadi untuk masuk surga, Bapak Ibu masuk hambanya Allah dulu. Berarti jiwa yang tenang itu bersama Allah atau bersama setan? Kalau bersama Allah berarti sabar atau tidak? Berarti kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, salah atau benar? Berarti dia sebenarnya siapa? Karena sabar itu tidak ada batasnya. Karena bersama Allah tidak ada batasnya. Maka ketika Bapak Ibu sabar, jiwa Bapak Ibu tenang, baru Allah masukkan ke dalam golongan hambaku. Makanya masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena apa? Rahmatnya Allah. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Yang jiwanya tenang. Baik, setelah masuk golongan hambanya silakan.
dan masuklah ke dalam surgaku. Maka setelah Bapak Ibu menjadi jiwa yang tenang, hamba Allah, silahkan masuk surga. Makanya Allah siapkan surga untuk orang-orang yang sabar. Surga apa? 25 ayat 75. Surat 25 ayat 75. Untuk orang-orang yang sabar Allah siapkan Pak surganya. Silakan. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Perhatikan. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Dihormati, surga yang tertinggi. Jadi saya tanya, suami marah-marah, suami menjengkelkan, itu tuh masalah atau sarana masuk surga, Bu? Jadi ibu terima kasih atau emosi? Bisa dipraktekkan? Harusnya bisa, tidak ada pilihan. Karena pilihannya sabar bersama Allah, marah bersama setan. Dan mohon maaf, hidup cuma sekali. Ya, kalau hidup cuma sekali, kalau Bapak Ibu menderita, salah. Karena Al-Quran diturunkan agar manusia itu bahagia dunia dan akhirat. Dari mana saya tahu? 87 ayat 6 sampai ayat 8. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ternyata untuk membuat orang bahagia dunia dan akhirat. Jadi Allah sendiri ingin kita bahagia. Ya, silakan. 87 surat Al-A'la ayat 6 sampai ayat 8. Al-Quran diturunkan untuk kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Terus? Kecuali jika Allah menghendaki. Nah, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. perhatikan ayat 8-nya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jelas ini Bapak Ibu. Jadi Allah tuh ingin kita bahagia atau menderita? Kita pun kalau ditanya ingin bahagia atau menderita. Bagaimana cara bahagia? Mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Menurut petunjuk kalau punya masalah tuh sabar atau emosi? Nah Bapak Ibu kalau punya masalah sabar atau emosi? Soleh sekali Bapak. Ya, jadi kita akan mulai berlatih ya. Jadi nanti kalau ada kejadian-kejadian tidak enak, mulai berlatih cara berpikir. Oh ini atas izin Allah, saya terima dulu, tenang baru berdoa, nanti ikhtiarnya akan dibimbing Allah. Sabar itu bukan diam ya Bapak Ibu ya. Sabar itu adalah terus menerus menjalani ikhtiar dengan kesadaran bahwa ini semua atas izin Allah. Dapat masalah, ikhtiar belum selesai, oh Allah belum mengizinkan, ikhtiar lagi. Sampai apa? Sampai Allah menolong permasalahan kita. Kenapa Bapak Ibu yakin ditolong Allah? Allah berjanji, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti kalau Bapak Ibu sudah sabar, pasti atau tidak ditolong Allah? Kalau pasti itu harusnya yakin atau khawatir? Boleh khawatir? Awas kalau khawatir lagi. Karena Bapak Ibu sudah tahu ilmunya. Kecuali belum tahu ilmunya. Berarti kalau sesuatu itu pasti harusnya tidak khawatir. Kalau tidak pasti boleh khawatir. Pertanyaan saya, yang berjanji akan menolong kepada orang yang sabar dan sholat siapa? Allah. Dan kita lihat kalau Allah sudah berjanji akan ditepati atau tidak. 19 ayat 61. Kalau pasti itu ya udah dijalani. Surat 19 Al-Anbiya ayat 61. Apa kata Allah? Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan. 19 ayat 61. Oh, maaf. Ya. Surat 19 ayat 61. Coba perhatikan, kalau Allah sudah berjanji pasti terjadi atau tidak? Nah, kalau pasti kenapa khawatir? Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Terus? Sekalipun surga itu tidak tampak. Bapak Ibu pernah lihat surga nggak? Tapi Allah janji nggak? Berarti kalau mengikuti Allah masuk nggak? Terus apa kata Allah? Sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Jadi ketika Allah berjanji, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pasti ditolong nggak? Kalau pasti ditolong, masalahnya apa? Selesai. Terus selama ini Bapak Ibu pusing itu kenapa? Halo?
Terus selama ini Bapak Ibu pusing itu kenapa? Halo? Bapak Ibu? Bapak Ibu percaya sama janji Allah? Apa tadi janji Allah? Kalau iman benar, kalau sabar benar, kalau sholat benar pasti ditolong. Itu janji Allah. Betul? Berarti Allah pasti menolong nggak? Lah kalau pasti menolong, yang Bapak Ibu khawatirkan selama ini apa? Padahal mohon maaf, semua permasalahan kalau tidak ditolong Allah selesai nggak? Sepinter apapun Bapak Ibu, sehebat apapun Bapak Ibu, kalau Allah tidak menolong tidak akan pernah selesai. Tetapi ketika Bapak Ibu beriman dengan benar, sabar dengan benar, sholat dengan benar, pasti Allah menolong. Berarti kalau Allah sudah berjanji pasti terjadi nggak? Bapak Ibu percaya janji Allah? Ibu percaya janji Allah? Janji suami? Halo? Nah, makanya kemarin di pelajaran iman apa? Kita selama ini disuruh beriman kepada Allah, ternyata beriman kepada janjinya. Ya, waktunya sudah habis, mohon maaf.